Kalau mau invest startup, itu apa saja sih yang kamu lihat? Supaya saya dapat gambaran ketika membangun startup itu, ini loh poin-poin yang disukai oleh investor. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, kemarin kan saya barusan cerita ya bahwa saya barusan dari Jakarta. Nah, saya di Jakarta kemarin sempat ketemu satu entrepreneur yang dari Silicon Valley. Jadi punya network di Silicon Valley, punya banyak bisnis juga, udah exit, pernah exit juga, VC juga, investor juga. Jadi kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol dan saya catat banyak hal yang pengen saya share di video kali ini. Jadi saya nanya ke dia, kalau mau invest startup, itu apa saja sih yang kamu lihat? Supaya saya dapat gambaran ketika membangun startup itu, ini loh poin-poin yang disukai oleh investor. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya catat dan pengen saya ceritain aja. Yang pertama adalah value proposition. Value propositionmu jelas nggak? Kamu itu menyelesaikan masalah apa sebenarnya? Nah itu jadi nomor satu ya. Jadi itu penting banget. Nah setelah value propositionnya clear, yang diselesaikan masalahnya clear, berikutnya adalah market size. Apakah marketmu besar atau marketmu kecil? Ya ini jadi crucial juga karena kalau marketnya kecil nggak worth it buat mereka untuk invest, karena nggak usah diinvest pun ya harusnya kamu bisa mencapai lah market segitu doang gitu kan. Tapi kalau marketnya besar, maka kamu membutuhkan dana lebih untuk scale company, untuk menguasai marketnya. Itu kan butuh dana lebih. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kata dia. Jadi kalau market size-nya kecil, balik lagi teman-teman. Jadi bisnis itu bukan cuma dijalanin aja ya. Anda mesti tahu target market Anda itu seberapa gede. Jadi kalau marketnya nggak gede, buat apa dikejar, ya kan? Nah, berikutnya adalah PMF atau product market fit. Nah, product market fit ini jadi kemarin sempat saya bahas di DM Elite sih. Product market fit ini, apakah marketnya bisa menerima produk Anda? Apakah Anda sudah menemukan ini? Ciri-cirinya simple banget sih. Kalau Anda grow terus dan orang-orang suka dan orang-orang mereferensikan produk Anda dan laku, tiba-tiba laku aja. Nah, itu artinya product market fit. Ya, saya sendiri di Tribelio panjang perjalanannya untuk mencari produk market fit, hampir beberapa tahun gitu ya, untuk mencoba ini dan akhirnya mulai ketemu nih produk market fitnya, yang mulai gambarannya mulai dapat nih. Jadi sometimes ide Anda untuk jualan produk belum tentu market mau terima, maka ini disebut dengan produk market fit. Anda bisa tonton video saya produk market fit juga. Jadi produk dan marketnya klop, message-nya juga klop ya. Jadi itu penting sekali. Oke, so itu sudah ya value proposition, market size-nya sudah, product market fit. Berikutnya adalah GTM, go to market strategy. Jadi kalau Anda sudah tahu marketnya, sudah clear product market fit-nya dapat, maka berikutnya adalah gimana caranya Anda menjangkau mereka, atau what is your go to market strategy? Gimana caranya Anda bisa menjual produk Anda ke mereka? Ini mesti clear. Kalau produk go to market strateginya cuma upload konten dan nunggu, itu nggak disukai sih, karena kan nggak bisa di skill. Anda upload konten, ada orang beli. Emang kalau Anda upload 10 konten akan jadi 10 pembeli? Kan nggak juga kan. Anda tahu kadang-kadang nggak dapat, kadang-kadang nggak dapat. It's very random. Jadi itu yang menjadi problem bagi banyak orang yang ternyata belum menemukan go to market strateginya. I think saya sudah membuat video juga ya kemarinnya go to market strategi ya. Jadi itu crucial juga. Remember guys, Anda harus menemukan, ini pesan saya di kelas DM Elite ya. Jadi dengerin baik-baik this one. As a founder atau pemilik bisnis atau business owner atau entrepreneur, jangan fokus ke jualan, tapi fokus ke mencari cara jualan. Jangan fokus ke jualannya. Anda bukan salesnya. Ya, di awal Anda sales hanya karena Anda mencari cara jualannya. Sehingga ketika Anda menemukan cara jualannya, maka berikutnya adalah Anda bisa mendelegasikan ke tim. Lakukan ini maka akan laku. Itu yang harus Anda lakukan. Karena foundernya nggak mungkin jualan terus-terusan. Anda nggak pakai Gojek gara-gara di kontak Nadim kan. Anda nggak pakai Tokopedia gara-gara ada di kontak William kan. Jadi foundernya nggak bisa kalau dia yang harus jualan terus-terusan. Di awal is okay, hanya untuk mencari cara berjualan. Ya, jadi itu salah satu materi dari go to market strategy. Jadi gimana caranya Anda bisa menjangkau market Anda, bisa lewat ketemuan, meeting, bisa ketemu lewat komunitas, bisa lewat endorse, bisa lewat KOL, bisa lewat iklan,
Ads, Facebook Ads, bisa lewat partnership, Dream 100, macam-macam caranya. Lewat mana? Itu yang harus Anda ketemu. Itu yang disebut dengan GTM. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang menarik dari teman saya tadi adalah gini. Dan kompetitormu siapa yang menjadi market leader? Nah, ini menarik nih. Saya bilang si A gitu ya. Oke, interesting. Seberapa besar, seberapa jauh kamu dibandingkan dengan market leader? Saya bilang, mungkin saya 1/5 gitu dari market leader yang segitu gedenya. Oke, 1/5 is good. Seperempat ya, seperempat is good. Separuh juga good. Yang nggak disukai adalah kalau kamu belum ngapa-ngapain. Jadi market leadernya segini, wah kita mah semut mah, nothing gitu. Itu nggak suka. Ya investor ngapain gitu. Mending cari yang gede kan dia kan. Menarik ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya harus ada investor untuk start. Tapi hari ini itu bisa saja terjadi sih. Tapi kalau Anda tidak seberuntung itu, I think Anda harus menunjukkan traction Anda dulu baru investor mau masuk. Itu yang akan terjadi. Ya, jadi seberapa jauh Anda dibandingkan dengan market leader. Dan untuk genjot ke sana, biasanya it's okay, 1/4, 1/5, itu okay. Kan market leader di sini biasanya kita cuma 30%-nya. It's okay gitu. Bukan berarti kayak market leader di sini dan saya belum ngapa-ngapain. Nah, itu yang nggak disukai. Oke, itu. Nah, berikutnya setelah versus leader, berikutnya adalah founder. Founder sebenarnya krusial banget sih. Founder tuh drivernya sih. Foundernya punya pengalaman nggak? Punya experience nggak? Sehingga kalau misalkan marketnya salah, misalkan produk market fit-nya nggak bener, bisnis modelnya salah, dengan founder yang tepat, maka dia akan bisa mencari jalan untuk survive. Itu krusial. Founder yang punya banyak pengalaman lebih disukai. Yes, of course di luar sana banyak orang-orang yang kadang-kadang nggak punya pengalaman, tapi punya credential yang bagus, kadang juga bisa bisa survive. Bisa, maksudnya investor bisa suka. Tapi akan lebih favorable, istilahnya, lebih disukai kalau foundernya ini memang ternyata punya pengalaman yang mendalam di subjek yang dimasuki atau di niche-nya itu yang dimasukin. Jadi akan sangat bertentangan sekali dengan istilah kayak saya lagi mau mencari market untuk masuk. Nah, ini agak tricky. Kalau Anda mau dapat investor yang gede dan yang proper begitu, mereka minta Anda punya pengalaman yang cukup lumayan sebenarnya. Anda punya experience di situ, atau at least founder atau co-founder atau partner Anda atau orang di dalam tim Anda itu juga punya pengalaman di situ. Maka poin berikutnya selain founder adalah tim. Karena fungsinya sama ya dengan tim yang solid, maka kalau ada challenge, kesulitan apapun jadi bisa solve karena timnya solid. Tapi kalau Anda benar-benar sendirian, nggak ada tim dan sebagainya, sangat berisiko buat investor untuk masuk ke tempat Anda. Ya, jadi itu poin-poinnya. Nah, kemudian berikutnya adalah monetization. Ini crucial hari ini, tetapi tidak mandatory. Tidak mandatory sebuah keharusan gitu ya. Karena dia bilang, lihat aja kayak WhatsApp, sampai hari ini juga nggak profitable. Lihat aja kayak Tokopedia, sampai hari ini juga nggak profitable gitu. Ya kan, barusan ada beritanya Tokopedia masih rugi sekian puluh triliun kalau nggak salah. Anda bisa cari sendiri ya, Google sendiri aja. But anyway, kalau Anda bisa profitable, it's good. Kalau Anda bisa monetize, it's good. Paling nggak menunjukkan bahwa ada lo yang mau bayar. At least size bayarnya nggak penting. Yang penting adalah ada yang mau bayar. Jadi ini yang crucial. Jadi ketika saya bilang di Tribelio ada yang mau bayar, dia excited gitu kayak, oh menarik ya, udah ada yang mau bayar ya gitu. Jadi saya bilang belum besar sih jumlahnya, dia bilang nggak ada masalah belum besar dan sebagainya, karena yang penting adalah ada yang mau bayar atau enggak untuk proof the concept bahwa value proposition saya itu worth it untuk orang sampai mau bayar. Nanti itu bisa di scale. Yang penting ada dulu. Ya itu yang menjadi ini. Jadi menarik juga ya bahwa kadang-kadang kalau kita bisnis konvensional kan berpikirnya adalah harus profitable gitu kan. But apparently kalau scalability-nya clear, go to market-nya clear, konsep of business-nya clear, semuanya clear, semua foundernya juga oke, maka profitable itu bisa ditunda. Tapi harus ada roadmap ke sana. Bukan, pasti akan ditanya gini, profit nggak? Belum. Tetapi nanti ketika saya melakukan ini, atau milestone ini kecapek, kita akan profitable. Itu harus ada. Bukan nggak profitable berarti kayak, berarti sampai nanti juga nggak bakal profitable gitu. Terus cara profitnya gimana? Saya nggak tahu. Nah, kalau kayak gitu mereka juga nggak mau lah, ya kan? Apalagi sekarang lagi rame berita tentang startup, PHK, winter is coming dan sebagainya. Well, yes, jadi profitability jadi sesuatu yang memang menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses investasi. Nah, yang terakhir adalah pitching itu sendiri, pitch itu sendiri.
cukup menarik ketika dia melihat pitch deck saya gitu dan mengatakan bahwa pitch deckmu udah lumayan sebenarnya, tapi kurang glowing. Jadi istilahnya glowing bukan cuma di muka, tetapi kurang glowing. Oke, di mana kurang glowingnya? Dia cerita abis itu panjang lebar. Salah satunya adalah investor kan naruh duit di tempatmu ya. Ekspektasinya adalah dia bisa melipat gandakan income-nya, melipat gandakan investasinya dong. Bukan cuma 2 kali, 3 kali, tapi paling enggak gimana caranya untuk mencapai 10 kali. Nah, untuk mencapai 10 kali, butuh waktu berapa lama? Ini misalnya teman-teman ya. Misalnya gini, investor naruh duit $1 juta, misalnya gitu. Dalam 5 tahun, dia pengen 1 jutanya itu jadi 10 juta. Nah, Anda as entrepreneur harus mikirin, gimana caranya ini 1 jadi 10. Nah, banyak investor, banyak orang yang tanya ke saya ketika mencari investor, itu adalah balikin modal. Hey, investor bukan tempat pinjam duit, teman-teman. Bukan dibalikin, tapi dilipat gandain. Jadi, kalau ini 10 tahun balik modal gitu, investornya nggak mau. Investornya itu nyari kalau bisa 5 tahun, baliknya 10 kali. Ya, jadi kalau Anda pinjam, bukan pinjam, diinvest 1 juta, in 5 years, kalau bisa baliknya 10 juta. Itu gimana caranya? Nah, itu akan jadi kompleks ketika, ini saya sederhanakan aja ya, biar diskusinya nggak terlalu dalam banget. Let's say, ada dikasih investasi $1 juta. Dan valuasi dari company Anda adalah let's say $5 juta misalnya. Berarti kan 20%. Maka mereka berpikir, ini simpelnya aja, mereka meminta supaya naik 10 kali lipat. Berarti valuasi dari company Anda menjadi 50 juta. Sehingga 1 jutanya menjadi 5 juta. Benar ya? Menjadi 10 juta ya. Jadi gitu ya. Jadi menjadi 10 juta. Benar, oke, 10 juta gitu. Nah, the thing adalah, pertanyaannya berikutnya adalah, apa yang harus terjadi di company Anda sehingga valuasi dari company Anda itu naik dari 5 juta menjadi 50 juta? So that's the question. Nah, kemudian dari situ, dari valuasi sebesar itu, kan tadi ada apa yang harus terjadi nih, misalkan usernya harus sekian banyak, omsetnya harus sekian besar. Bagaimana caranya membreakdown itu semua, usernya sekian banyak dan sebagainya, menjadi KPI dari company tiap tahun, menjadi milestone tiap tahun. Apa yang harus di-develop setiap tahun sehingga omset bisa sekian begitu? Apakah berarti saya harus buka cabang, tiap tahun harus buka 10 cabang? Atau setiap tahun saya harus buka 100 cabang? Itu dirumuskan semuanya. Dan berapa biaya untuk buka cabang tadi misalnya? Satu kali buka cabang berapa? Apakah 10 juta cukup? Gerobak gitu? Ataukah harus butuh 1 miliar? Nah, ini semua akan digali secara detail banget sehingga muncul blueprint-nya bahwa tahun pertama saya harus nyampe ini, tahun kedua nyampe ini, tahun ketiga. Maka tugas Anda adalah mencapai itu sehingga nanti at the end of the day, ujungnya adalah, oke, berarti saya bisa mencapai valuasi itu, investor akan masuk karena tahu roadmap-nya clear semuanya. Ya, jadi go to market-nya tahu, kalau misalkan mau scale itu harus nambah cabang atau apapun itu semua clear. Nah, ketika itulah baru investor tertarik. Jadi banyak sekali yang kayak nanya ke saya kemarin ketika di Idea Plus juga, mau dapat investment gitu kan. Saya tanya, untuk apa nih investmentnya? Mereka cuma bilang ya buat modal. Yes, buat modal, tapi blueprint ini tadi kan belum jelas. Ketika nggak jelas, investor nggak akan mau masuk. Alright, so I think itu aja sharing saya kali ini biar nggak terlalu panjang, tapi cukup menarik ketika Anda ketemu dengan orang yang tepat dan berdiskusi dengan dalam seperti itu tadi. Jadi bukan cuma kulitnya aja, tapi lebih dalam. Of course, diskusi saya 2 jam itu dengan beliau sangat luar biasa dan nggak bisa saya jabarkan dalam waktu cuma seperti ini ya, cuma 12-13 menit seperti ini. Itu materi 2 jam yang ngomongin industri multiplier dan sebagainya, maturity of business model, banyak sekali. Jadi memang luar biasa. Makanya saran saya adalah keep networking dengan orang-orang yang luar biasa, yang sudah achievement-nya udah gede, supaya circle Anda juga berkembang bagus dan akhirnya mendevelop diri Anda. Saya nggak tahu banyak hal kok, tapi saya mau belajar banyak hal. Itu kuncinya di situ. Alright, so thank you so much guys and see you in the next video. Bye-bye.